Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adam Kurniawan dengan NIM 4151901091 dari kelas Deep Learning di hari Rabu jam 7.30 sampai dengan jam 10 pada ruang D308 dengan dosen pengampu Bapak Siswanto MM MKom. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pertanyaan dari soal UAS pada nomor 3, yaitu jelaskan mengenai convolutional neural network CNN berdasarkan A. Konsep kerja CNN, B. Tujuan konvolusi pada data citra, C. Fully connected layer. A. Konsep kerja CNN, Convolutional Neural Network, memiliki kesamaan cara kerja dengan multi-layer perception. MLP menerima input data satu dimensi dan mempropagasikan data tersebut pada jaringan hingga menghasilkan output. Setiap hubungan antar neuron pada dua layer yang bersebelahan memiliki parameter bobot satu dimensi yang menentukan kualitas mode. Di setiap data input pada layar dilakukan operasi linear dengan nilai bobot yang ada. Kemudian hasil komputasi akan ditransformasi menggunakan operasi non-linear yang disebut sebagai fungsi aktivasi. Selanjutnya B. Tujuan konvolusi pada data citra. Tujuan dilakukannya konvolusi pada data citra adalah untuk mengekstraksi fitur dari citra input. Konvolusi akan menghasilkan transformasi linear dari data input sesuai informasi spasial pada data. Bobot pada data layer tersebut menspesifikasikan kernel konvolusi yang digunakan sehingga kernel konvolusi dapat dilatih berdasarkan input pada CNN. Oke, yang selanjutnya C. Fully connected layer. Fully connected layer adalah layer yang sering digunakan dalam penerapan MLP dan dapat melakukan transformasi pada dimensi data agar data dapat diklasifikasikan secara linear. Setiap neuron pada convolution layer perlu ditransformasi menjadi data satu dimensi terlebih dahulu sebelum dapat dimasukkan ke dalam sebuah fully connected layer. Karena hal tersebut menyebabkan kehilangan data informasi spasialnya dan tidak reversible. Fully connected layer hanya dapat diimplementasikan di akhir jaringan. Pada sebuah jurnal oleh Lin et al. Dijelaskan bahwa convolution layer dengan ukuran kernel 1x1 melakukan fungsi yang sama dengan sebuah fully connected layer, namun dengan tetap mempertahankan karakter spasial dari data. Hal tersebut membuat penggunaan fully connected layer pada CNN sekarang tidak banyak dipakai. Selanjutnya pertanyaan keempat, yaitu jelaskan mengenai recurrent neural network. RNN berdasarkan A. Masalah yang dapat diselesaikan oleh RNN, B. Persamaan dan formula RNN, C. Training pada RNN menggunakan metode backpropagation, D. Cara kerja backpropagation through time. Oke, yang A. Masalah dapat diselesaikan oleh RNN. Recurrent neural network digunakan untuk menyelesaikan permasalahan karena mempunyai kelebihan pada strukturnya yang lebih sederhana dan kompleksitas yang lebih rendah untuk diimplementasikan pada neural network yang digunakan sebelumnya untuk menyelesaikan permasalahan. Salah satu pemecahan masalah menggunakan RNN yaitu pada text summarization yang di mana komputer dapat meringkas teks pada suatu kalimat agar menjadi lebih sederhana, sehingga dapat mempermudah manusia dalam mengambil kesimpulan dari artikel yang panjang tanpa harus membaca secara keseluruhan. Untuk dapat menghasilkan sistem peringkas teks dengan metode abstraktif, membutuhkan metode recurrent neural network yang memiliki sistematika perhitungan bobot secara berulang. Yang B. Persamaan dan formula RNN. Yaitu F adalah fungsi aktivasi bersifat nonlinear yang dapat diturunkan, serta dapat digantikan oleh variasi neural network. B adalah bias, yaitu parameter yang diikutsertakan pada fungsi artificial neural network.
Yaitu selanjutnya C. Training pada RNN menggunakan metode backpropagation. Training pada recurrent neural network dengan metode backpropagation, yaitu metode tersebut kurang intuitif karena tidak mampu mengakomodasi training yang bersifat sequential time series. Untuk itu, terdapat metode lain bernama backpropagation drop time. Pada backpropagation bisa memperbaharui parameter dengan mempropagasi error dari hidden state ke hidden state sebelumnya. Teknik melatih RNN adalah backpropagation drop time yang melakukan unfolding pada neural network. Selanjutnya D. Cara kerja backpropagation drop time. Backpropagation drop time adalah algoritma pembelajaran yang merupakan natural extension dari standar backpropagation yang menunjukkan gradient descent yang lengkap pada unfolded network. Cara kerjanya yaitu dapat mengklasifikasikan data algoritma pembelajaran yang digunakan oleh perspection dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan tersembunyi. Oke, eh, itu saja yang dapat saya presentasikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.